Oke, balik lagi di Speak Up aja. Nah, sekarang gue udah bertamu nih di rumah salah seorang senpai gue. Asli, lo adalah panutan gue dalam dunia cosplay tokusatsu, terutama Kamen Rider. Asli, ini gue kenal dia mungkin baru 2 tahun ya. 2 tahunan lah ya. Jadi the one and only, and I'm a big fan of ini Fajar Permana. Iya, Fajar Permana. A.K.A. Aruki 25. Asik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Thank you ya gue udah dibolehin berkunjung sini. Gue ngeri loh. Gue mau berkunjung ke lo tuh agak-agak. Iya beneran serius. Karena gue ngefans berat sama lo. Bener. Siapapun boleh datang kok ke sini. Asal kenal ya, jangan tiba-tiba orang asing gitu. Oh iya. Gue coba akan ngobrol ya sedikit sama lo. Lo tuh sejak kapan sih demen pop culture dari Jepang? Kita bicara pop culture nih general nih. Entah animenya, entah tokusatsunya, entah budayanya. Dari kapan sih? Gue dari kecil sih, umur mungkin zaman SMP ya, tahun 2001 kayaknya. 2001. Ya, apa yang buat lo tertarik tuh? Waktu itu gue nonton ini, Mas, Macross. Oh, Macross. Anim berarti ya? Mecha. Dari Mecha kan, ya anak kecil lihat robot-robotan berubah. Yes, udah pasti ya. Ya. Oh, itu gue suka banget. Gue suka soundtracknya nggak didap, jadi masih yang Jepang. Yang Jepang asli. Itu bagus. Kayaknya dari situ gue mulai develop suka anime, pop culture segala macam sampai sekarang. Masih lanjut sampai sekarang. Dari SMP tuh. Dari SMP. Terus lo lebih suka anime apa tokusatsu sih? Nah, ini ada ceritanya. Oke. Coba lo ceritain. Gue lebih suka dulu, malah bukan anime atau tokusatsu dulu tuh lebih ke game. Gue lebih suka ke game. Anime tuh ya filler aja. Gue kayak misalnya nonton Evangelion, nonton Macross, Mecha, Gundam, gue nonton. Berarti lo tidak nonton Kimetsu no Yaiba? Gue baca Mas sampai tamat. Oh, sorry nih, gue baca. Karena sekarang yang lagi adalah lo fansnya Kimetsu no Yaiba. Lo terlalu memaksakan kehendak. Enggak, keren kan menurut lo? Keren. Emang yang bikin kan Ufotable dari bikin face bagus. Benar. Dari situ lo berarti terus lanjut lo lebih suka. Berarti lo duluan anime dulu daripada tokusatsu. Ya, anime sampai ke game, terus lanjut. Habis itu baru tokusatsu pun mungkin baru sekitar tahun 2012. Gue baru bukan kenal ya, lebih 2012 berarti Forze ya. Forze? Nah, cemen Anda. Kapan lagi gue cari gue kan di sini kan. Tapi kalau nonton tokusatsunya yang favorit itu Agito. Oh gitu. Berarti lo nonton mundur. Kan 2012. Agito kan dulu di RCTI. Itu tahun berapa ya? RCTI itu berapa? Karena gue ongoing terus nonton. Oh, 2005. Gitu. Karena saya lebih tua daripada Anda. Oh iya. Kelihatan dari muka. Tua bangga. Tuh. 2000 Forza itu kalau nggak salah 2003 2004 ya. Oh, Forza kok 2003? Forza Agito. Nah, itu Agito ongoingnya 2001. Sampai sini kan 2002 2003. Itu SMP kan. Tapi nontonnya karena nonton di hari Minggu pagi, ada filmnya. Skip ya. Iya, enggak suka banget tapi ini ada baja hitam Agito namanya. Oke. Masih ininya ke situ ya, baja hitam. Berarti Anda belum pernah Kamen Rider ya? Oh ya belum. masih generasi baja hitam kalau gue. Habis itu ya udah nggak begitu suka banget. Ya suka nonton baja hitam. Kamen Rider tahu. Oh iya. Sampai titik di mana gue ikut audisi untuk jadi set actor. Itu enggak maksudnya itu awalnya lu suka tokusatsu ya dari Agito berarti. Dari Agito. Tahu aja sih, tahu aja. Berarti lu enggak nonton kayak Ultraman, kayak Super Sentai. Oh gitu. Enggak. Oh benar-benar pertama tuh Agito ya. Agito. Saya Gaban, Pak. Angkatan jadul ya begini. Gaban gue gak pernah nonton loh seumur-umur di film. Tapi mengcosplaykan itu pernah ya? Pernah. Wah, cakep. Kerjaan itu ya. Terus ada gak sih lo anime favorit? Kimetsu no Yaiba pasti. Enggak lah. Apa ya yang bikin gue anime? Anime favorit. Anime favorit. Sebenarnya tetap
anime favorit gue tuh tetap Macross ya. Oh, Macross ya, karena yang bekas kali ya. Yang bekas kali ya. Oke. Ya zaman dulu nontonnya adanya itu ya itu. Anime gue nggak into banget. Karena ya banyak kan. Tapi yang bekas sampai sekarang tuh Macross soundtracknya, mekanya gitu. Oh, lebih kepada awal ya. Awal lo suka anime ya. Kalau Tokusatsu sendiri apa? Favorit? Oh, pasti jelas. Agito ya. Karena pertama ditonton. Pertama di cosplaying debut kemarin. Agito. Oh gitu. Iya. Oh, sebelumnya emang enggak. Ini kan debut yang make suit sendiri. Oke. Agito. Terus lo koleksi nggak sih? Wow. Merchandise kayak gitu-gitu dari anime atau Tokusatsu gitu. Koleksi nggak sih? Tokusatsu. Merchandise Tokusatsu banyak kan. Kalau anime apa aja sih? Kalau Tokusatsu biasa SAF. 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 WCF yang kecil. RMC yang RMC kecil. helm. Dan jadi kalau gue koleksinya tuh dari yang paling kecil sampai yang paling besar 1:1. Oh iya, wow. Iya, 1:1. Oke. Dari yang paling terkecil. Tapi ada spesifikasi khusus nggak sih? Iya. Kayak misalnya, lo tidak mengumpulkan semua lini. Kalau gue saya dari Ichigo sampai Saber pun gue hajar. Tapi yang main karakter dan main form. Gitu loh, gue koleksi. Kalau lo random? Enggak sih, kalau gue lebih ke arah yang akan gue cosplayin. Oh, kalau sekarang yang akan gue cosplayin itu akan gue koleksi. Jadi sebenarnya gampang ya kalau mau tahu apa yang selanjutnya itu dia kuncinya. Kalau lo lihat gue PO sesuatu, nah itu kayaknya akan jadi cosplay. Oke, itu kunci. Terus dari tahun berapa lo mulai koleksi? Kalau koleksinya yang full koleksi itu tahun 2015-16. 2015-16. Oh, itu udah mulai ya. Pokoknya benar-benar lo RMC-nya lo harus punya, SF-nya lo harus punya, kayak gitu-gitu ya. WCF-nya harus punya. Iya, dan mulai intens di 2018. 2018. Udah mulai tuh. Terus kalau ada PO terus ya. Oke. Nah, ini bicara cosplay. Sejak kapan lo suka cosplay? Suka cosplaynya dulu nih. Lo belum berkecimpung nih, sukanya. Sebenarnya waktu suka itu langsung cosplay sih, tapi waktu itu bukan cosplay namanya. Jadi dulu SMA tahun 2005 gue tuh ikut di teater. Oh, oke. Basicnya lo anak teater ya? Oke. Teater 3 tahun ya? acting. Ya banyak, tapi gue banyak kan di belakang sih. Oh gitu? Prop, gue ngerjain prop, tapi kadang dapat figuran juga. Gue pernah jadi ini mas, giring Niji. Oh serius? Ya. Oh dalam teater itu, oke. Mungkin bisa bilang cosplay kali ya. Oh iya. Zaman itu nggak dikenal cosplay. Oh iya belum sih ya. Apalagi orang begitu banyak niru ini loh. Iya. Oke. Pertunjukan kan, tapi jadi gue senang seni pertunjukan. Itu awal sukanya di situ. Terus akhirnya pas itu langsung ya? Langsung. Itu lo anggap cosplay lah ya. Giring Niji itu ya. Lalu dikenalin ini loh namanya cosplay. Cosplay itu apa? Ini dari Jepang, pop culture. Oh, ya udah, cobainnya gue diajak cosplay ya gue ikut. Coba pilih karakter. Waktu itu gue jadi Dante dari Devil May Cry. Dante. Oke. Yang putih. Yang putih. Oke. Enggak pakai delman, kebuka gitu. Wih, seksi sekali ya. Masalahnya badan gue enggak seksi. Ame berani buka-bukaan gini. Terus 2005. Nah, itu awalnya dari situ. Beli wig ke Mangga 2, beli ini. Ada petualangannya di situ. Oh gitu. Itu mulai serius loh di cosplay itu. Belum, itu main aja. Seriusnya dari kapan? Kalau serius tuh baru beberapa tahun ini 2018. Waktu di kompleks sebelah belum serius. Wow, kompleks sebelah kan pekerjaan. Gitu. Serius itu gue masih ngeliatnya. Itu cosplay itu saat itu aja. Gitu. Oh gitu. Setelah itu udahlah. Gue bukan cosplayer gitu kali ya. Sisanya biasa aja. Ceritain deh dari awal nih sampai lo akhirnya sampai saat ini nih. Jadi gini 2006 cosplay mulai terus gue nggak berhenti sih ya. Gue tuh orangnya seasonal. Jadi nggak cosplay terus nggak. Jadi ada berhentinya. Masuk lagi 2019 lewat genre game. Waktu itu ngambil dari Assassin's Creed. 2009 itu pun nggak terus-terusan, akhirnya berhenti ngambil studi, kan gue studi kuliah. Oke, berhenti karena lalu lanjut lagi di 2012 saat gue berhasil lolos audisinya AAC dulu.
Oh, ada audisinya ya? Ada Kompleks audisi. sebelah itu. Iya. Oke. Kayak ada audisi lah. Si Ah. Anu apa grup Anu itu. Mm-mm. Udah audisi lolos, nah mulailah kelihatan gua nyabang Mm-mm. untuk pekerjaan. Gua ngambil di Tokusatsu. Karena emang dipanggil kan. Oke. Kalau yang hobinya ya mainnya sih ya dari game biasanya waktu itu. Assassin's Creed, Kingdom Hearts, Mm-mm. terus dari anime-anime. Itu hobinya tuh. Hobinya. Cosplay yang hobi ya. Hobi. Cosplay yang kerjaan yang kompleks sebelah itu. Iya. Oke, ya. Terus. Gue bermake yang hobinya nih, gue nggak tahu kenapa gue bermake up. Cuco sekali Anda. Gue bermake up. Kan kalau gue lihat foto gue yang dulu juga gue males mas. Serius lo? Iya. Jadi gue bermake up. Tapi gue masih pernah lihat lo posting yang lama-lama nih, gue bilang, wih anime nih. Iya. Gue bilang. Aduh, kayaknya gue sebenarnya sudah tidak mau lagi gitu. Terus. Nah, lanjut tuh. Aceh, tapi kebetulan bubar. Dekatan bubar di tahun 2015. Oh, bubarnya 2015 tuh. Dan itu disiapin nggak tuh? Bubar, jalan. Iya. Biar bubar. Nggak tahu, bubar ya gitu saya. Ya udah bubar ya, nggak dapat job lagi kan, nggak ada pekerjaan. Oh gitu ya. Iya. Oh, Dan oke. Di hobi pun nggak naik, jadi kayak ya iyalah Stuck nih. gue di hobi crafting nggak bisa, Hmm? makeup nggak bisa, karakter yang gue munculin pun gue ngerasa nggak terapresiasi karena iyalah lu dibandingin sama cosplayer lain yang lebih ganteng, lebih cantik ya pasti gue Lo kalah. ganteng kali. Oh iya dong, Oh, pakai iya. helm. Terus. Gue kan pengen semua orang pengen diapresiasi Yes. kan. Akhirnya Benar. udah gue kayaknya nggak bisa sampai Mm-mm. saat itu akhirnya gue mutusin untuk balik lagi ke Tokusatsu. Mm-mm. Saking kangennya sama kompleks sebelah, Mm-mm. balik lagi ke Tokusatsu dengan bikin sendiri, helmnya bikin sendiri, body bikin sendiri. Helm tidak pesan dari. Enggak, awal nggak pernah Bikin- bikin sendiri, bikin sendiri? dari busa. Oh, yang masih dari Iya, Busati. busa. Oke, gue pikir yang sekarang. Oh, enggak. Gitunya sekarang. Oh, bukan. Itu- Oh, sempet ya bikin dari Busati ya. Sempet. Awalnya tuh dari Spectre. Spectre Agos. Ghost. Oke. Lagi tayang kan 2015-16. Oh tuh. iya benar. Nah, gue bikin tuh. Itu tuh ngobatin kangen lo tuh di situ tuh. Dan itu kayak pas pertama kali pakai helm setelah bubar ya itu berapa 2 tahun, berarti udah setahun 2 tahun. Pas gue pakai lagi suitnya itu ada nostalgic feeling. Oke, di situ ya. Iya, nostalgic. Tambah feeling. melecut keinginan lo untuk wah kayaknya nih Kayaknya asik seru. nih. Iya, benar. Kayak wah ini loh yang gue kangenin sama ini. Ini yang hilang sama ini. Akhirnya wah lanjut lagi deh. Bikin Maha. Tayang habis itu kan habis Ghost. Oh iya, Drive ya. Nah, Kenapa sih lo sidekickan mulu? gak tahu mas, gue lebih suka second rider daripada main. Oh, somehow ya. Oh, oke. Kalau makanya lanjut ke Maha sampai proses, tapi ada satu yang hilang, ada satu yang kurang, yaitu akurasinya. Oke. Detailnya. Gue pernah pakai Maha, terus gue ke Ava, acara Ava, itu gak ada yang gubris, gak ada yang mau minta foto. Nyesek tuh ya. Nyesek banget, kayak ada yang tahu gitu. Beda sama sekarang. Sama anjir gue waktu pakai Google Power Ranger. Iya. Power Ranger. Gak ada yang minta foto cuy. Iya. Karena gak kenal Karena orang gitu juga. Oh, Kamen Rider ada juga ya begitu ya. Ada event di mana Kamen Rider itu tidak dikenal ya. mungkin karena nggak bagus juga, karena helm buatan. Kalau nggak bagus sih, gue rasa dari gimmick lo udah bagus. Gue mungkin karena lo salah saltum kali. Iya, Apa itu kan lebih ke anime kan? Bener gak sih? Nah, bener. Tapi ada nggak Kamen Rider yang lain pada saat itu? Nggak ada. Lo doang? Kayaknya gua doang. Anak tiri. Tapi pas Tiri Maha, doang. pas Oke. pakai Maha. Pas pakai Spectre ada, tapi memang kayaknya nggak naik ya. Gua itu yang gua lihat. Kenapa kok Tokusatsu bisa nggak naik? Padahal kalau dari looks mereka cukup bagus. Betul. Nggak kalah sama anime. Kalau anime ribet, Tokusatsu ini sebenarnya bukan kita kalah di detail kali ya. Iya. Kalah di detail, tapi kan untuk looks kemiripan harusnya iya kan? Harusnya mesti apple to apple dong, kayak gitu kan. Tingkat kemiripan. Makanya kadang-kadang gue ya tidak mendiskreditkan juri cosplayer ya kadang-kadang. Anjir gue di sedetail ini kalah dong sama anime yang sebenarnya gue tahu nih bahan ini bahan murah nih, tapi kok kenapa dia bisa menang nih? Karena yang lagi hype kayak gitu-gitu nggak sih? Itu sih udah urusan mereka lah, gue nggak mau peduli sih. Tapi yang penting kenapa? Akhirnya ya
kayaknya kurang apresiasi ini karena kurang detail nih dari segi helm ya. Waktu itu gue kebetulan baru keluar dari pekerjaan. Di kompleks sebelah itu? Gue punya, sebenarnya gue pekerja swasta kan. Di Jakarta, gue baru banget resign. Tapi gue pengen punya helm yang lebih bagus. Tapi nggak ada funding kan, gimana caranya gue? Nggak punya duit, tapi gue pengen punya detail yang lebih bagus. Apa yang lo incer pada saat itu? Oh, macam-macam. Gue ngontek. Enggak, yang lo incer karakter apa? Gitu? Enggak, gue nggak pernah dulu gak kira gitu. Gue ngincernya from aneh-aneh. Gue ngincer Kaiksa dulu. Tajado. Gitu. Udah gue siapin list. Gue udah bikin list. Kaiksa, Tajado, Spectre, Maha. Gila, estetika semua. Nah, itu semua kan nggak. Satu main rider pun itu form, bukan hostnya. Iya. Udah bikin tuh. Gue bikin list. Gue nabung kalau misalnya. Jadi kadang suka dapet job foto Spectre, ya udah. Oke, nah itu gue tabung uangnya buat di helm sampai di tahun 2017 studi S2 gue selesai. Wih, gila S2 ya. Iya, gue ngejar. Salut lu. Emang lo pantas jadi panutan lo, beneran, serius. Terus. S2 gue beres. Kalau ngomong kasar aja. Gak ada masalah kalau bicara gue. Gue biasa. Nah, gue S2 gue selesai, gue nyari pekerjaan kan. 2017 setelah setahun nganggur. Nah, akhirnya gue nyari di satu kantor yang memang bikin kostum dengan tujuan nyalurin hobi juga. Siapa tahu, dan gue jujur ya, mungkin gue bisa dapat diskon karyawan di situ. Tapi dapat kan Anda kan? Nggak semua. Nggak semua. Ada yang gue bayar full price tetap. Oh iya dong. Kalau semua diskon karyawan rugi juga dong. Tapi kalau di situ kan jadi gue bisa lihat. Nah, dari situlah mulai muncul knowledge tokusatsunya. Ya lalu dijejelin. Dari dulu gue nggak tahu Super Sentai dari Go Ranger sampai sekarang terakhir tuh apa? Tokyo. Sorry, Kirameger tuh gue nggak tahu namanya sampai gue hafal. Ini helm ini namanya apa? Ini apa? Black. Ini apa? Ini Kiba. Memang lo dari kecil basic lo nggak tokusatsu banget ya? Nggak, Power Ranger. Nggak tokusatsu banget. Maksud gue gini, lo sampai tidak setahu itu pada saat lo udah kerja gitu, baru masuk, baru lo tahu ini LMA, LMB, LMC, baru tahu. Cemen lo ya. Ngajar. Nggak apa-apa. Secara gue lebih tua, jadi gue cemen-cemenin dulu. Abis ini gue kamera off, ampun gitu. Terus. Ya, tapi ya baru tahunya pas sudah mulai kerja di situ. Tahu helm ini, Sentai Super Sentai ini, terus karakter Kamen Rider ini, itu baru tahunya di situ. Tapi lu overall lo nonton nggak sih semua series gitu loh? Jadi pada saat lo kerja di situ, lo akhirnya tahu A B C D, lo tontonin nggak tuh satu-satu? Nah, pas kerja baru mulai nonton. Berarti lo kebut semua tuh? Kebut semua. Dari yang 2000 sampai yang terakhir lo kerja di situ ya 2017 itu, lo kebut semua? Kebut semua nonton. Akhirnya, sampai memperbanyak knowledge lah ya? Iya, lumayan. Lo belajar sama gue lah. Ini sifu nih memang nih. Ya, gue belajar akhirnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena hobi ya. Ya, lo lihat. Iya, betul. Ngeliatin helmnya tiap hari, pasti minimal tertarik lah. Pasti akhirnya gue nonton sampai puncaknya itu di 2017 akhir ada satu helm yang nganggur waktu itu stok. Gue tanya ke manajer gue saat itu, manajernya udah dari sana, itu helm over ready stock atau punya orang? Kalau ready stock sini gue bayarin dengan sisa uang gue yang ada. Karena waktu itu gue baru belum sebulan kerja, uang gue dari pekerjaan sebelumnya udah habis buat studi, sisa tinggal. Ya pokoknya kalau gue beli itu habis uang gue. Serius lo? Habis. Akhirnya gue putuskan, yaudah gue beli. Ya, sore-sore gue beli cash, gue bawa pulang. Gak makan tuh habis itu ya? Ya kan gue masih kebetulan masih orang tua, masih baik orang tua gue. Ya, tapi paling nggak buat nongkrong nggak ada nih ya? Gak ada. Habis hilang demi helm itu. Helm apa itu? Kalau boleh tahu. Gitu. Dan akhirnya yang sekarang. Sekarang bisa bawa gue ke titik ini. Ya itu gitu. Mau tanggal 31 Desember gue debut, kostum full, juara, dan itu baru balik lagi semangatnya.
Feedback apa sih yang lo udah dapet dari selama perjalanan lo? Feedback apa nih? Entah prestasi atau apapun. Apa aja nih yang udah lo dapet? Prestasi lah, terutama prestasi. Apa juara 1 di tingkat kecamatan, juara 1 juara 2 di tingkat dunia. Ini tingkat RT nih kayaknya. Iya. Apa sih yang lo udah dapet nih? Mungkin selama perjalanan lo dari berapa 2015? 17. Enggak, cosplay pertama. Pertama 2005. 2005. Nah, 2005 sampai titik ini nih. Kalau 2020. Ya. Apa yang prestasi lo yang udah? Banyak sih. Gila. Banyak bisa lo sebutin ya. Gue bisa ngasih lihat sertifikatnya sih, tapi ini nih. Masanya banyak banget. Iya, banyak banget. Bukan sombong, tapi emang banyak. Tapi emang bener banyak ya. Kalau lo ceritain sampai lebaran besok juga nggak kelar pasti. Ya, apa ya kelar paling. Oh, banyak banget ya. Yang paling menurut lo, ini gila nih. Sebenarnya yang paling gini dulu deh. Panggung tercadas yang pernah lo rasain. Enichisa yang kemarin. Kabuto lo ya. Kabuto. Itu panggung tercadas yang pernah gua ini. Tapi sayangnya pas gua lagi perform itu ada technical issues. Gak tuh copot. Karena gua nggak tahu ya. Gua gila urban culture Jepang, tapi selama gue hidup sampai NIC berakhir gue nggak pernah datang tuh. Oh, pantes. Gue nggak tahu gue nggak tahu kenapa gue nggak pernah ayo. Mungkin nggak ada mainan kali di situ. Kalau gue kan biasanya kan festival Jepang. Festival Jepang. Yang gue takut kalau begitu kesana cuma ada makanan, cuma ada ini gitu loh. Gue nggak kebayang itu titik kumpulnya cosplay gitu loh. Gue nggak pernah gitu. Makanya itu. Nah, baik lagi, copot bed lo. Copot gue. Lagi nendang CSM lagi ya? CSM. Gue lagi nendang muter kalau nggak salah. Tapi juara kan? Juara. Tapi tetap kayak gue tuh udah nyiapin video background. Kebetulan kan ada yang nutup gitu kan sayap-sayap. Oh iya. Okay. Nah itu gue rotoin satu-satu. Bikin untuk gitunya. Itu maksud gue tuh pas gue pose gini, dia nutup belakangnya. Itu yang bikin shiver. Cuman gagalnya adalah ininya copot. Jadi gue pose gini tanpa belt. Jadi nggak perfect. Itu tapi lu juara cuy. Iya juara sih. Juara kan? Itu ada nggak sih? Maksudnya gini, di NICC itu ada kategori khusus misalnya toko satu lawannya? Enggak. Umum single. Gila sih lu sih. Iya, gue lawan single juga. Lo gila atau lawan lo cemen nih kalau gue? Cemen kali ya, yang mudah-mudahan gue lawan lo ya. Kalau aja. Iya benar. Bagus sebenarnya, bagus. Mungkin. Cemen kali kan lawannya. Nggak tahu juga, bukan jurinya. Tapi memang itu panggung tercadas ya? Panggung tercadas itu bikin gua nangis dalam helm karena gagal ini. Oh, lo nangis karena gagal. Tapi pas harusnya tuh bisa pecah banget, lebih pecah daripada lo juara. Maksudnya even lo nggak juara pun kalau itu lo bisa tampilin sama maksimal mungkin lo lebih senang kali ya kayaknya. Oh iya, jelas. Bangga gitu gua bisa bawain Kabuto saat cuman satu-satunya rider yang ikut partisipasi lomba. Oh, yang lainnya performer ya? Yang lainnya performer. Iya kan? Dari Komutoku. Ya? Yes, oke. Gue sih dengar beritanya aja kalau gue. Itu ya panggung tercadas yang pernah. Terus pengalaman terbaik? Pengalaman terbaik? Banyak sih. Oh, mungkin ini kali. Yang paling terbaik? Achievement terbaik kali. Penghargaan terbaik gue adalah gue menang trip ke Jepang lewat Kamen Rider. Kabuto ya? Vice. Pakai itu PP Fight itu kayak apa ya? Dream come true. Dreamnya lu dibayar dengan lu perform ya. Iya. Gila ya. Mimpi dibayar lewat mimpi. Yes. Mimpi jadi Vice. Gue mimpi waktu nonton Kamen Rider Vice, pengen punya kostum Kamen Rider Vice. Dulu gue punya wishlist zaman sekolah ya, zaman sekolah. Lihat Kamen Rider, bagus. Pengen bikin Kamen Rider Agito kostum. Kamen Rider Vice kostum. Ini zaman lo sekolah? Zaman gue sekolah. Tapi ya seliweran karena mungkin lagi bosen, lagi nonton, nulis aja. Di buku catatan gitu. Emang semua perjalanan berawal dari mimpi ya? Ya tapi itu juga ada mimpi misalnya mau ngasih umroh orang tua. Itu gue waktu itu ikut MLM. Kok bisa soalnya? Kan lu kalau MLM suruh nulis impian Anda. Ya gue tulis impian gue. Oke. Ternyata beberapa dari situ terwujud. Kamen Rider gitu jadi, Vice jadi, di Jepang jadi. Terus bikin 100 sih, cuman 3 itu. Iya. Tapi kan berawal dari angan-angan ya. Lo gak kebayang kan bakal ke Jepang kan? Kagak kan? Iya kan? Tapi lo diperoleh itu dengan kendaraan Vice lo kan? Iya. Gila.
waktu itu ekspektasinya adalah dapat fee ngasih menang lomba 500.000. Gue kira gue cuma dapat ya 500. Gue kira ya udahlah, gue ngincar 500.000-nya buat. Emang nggak diumumin tuh? Diumumin. Maksud gini, diumumin kalau pemenangnya adalah akan trip ke Jepang. Diumumin ya sih? Nah, dia diumumin jadi Jepang dan uang. Oke. Nah, 10 pemenang. Tapi Okay. pas gue pengumuman, tiba-tiba jadi 11. 10 orang dapat uang, 1 dapat tiket. Oh gitu, Nah, oke. Gue nggak tahu kenapa. Terus Tapi lo uang juga dapat? nggak dapat gue, dapat tiket aja. Oh, dapat tiket aja. Gue ngincernya uangnya itu sebenarnya. Oh gitu. Gue ngincer cashnya. 500.000 kan? Karena gue ya istilahnya ngumpulin. ngumpulin buat kostum selanjutnya. Ya udah kan, wah kita udah panggung nih, wah udah di pengumuman, oh ya pemenang juara 1. Ini dari seri ini, gue lupa siapa. Terus yang Jepang kemana? Pokoknya harusnya dia gitu. Terus disebutin lagi pemenang trip to Japan, pulang pergi PP. Dan sebutlah nama gue di situ. Haruki. 25. Oh enggak pakai 25 ya kalau? Haruki. Kenapa sih namanya Haruki? Gua korek loh. Kenapa Haruki? Haruki itu sebenarnya ada sejarahnya. Jadi apa? Sebelum gue lanjut nih, gue penasaran juga kenapa lu pilih nama Haruki sih buat nama panggung lo? Dulu tuh jadi memang ini nama yang dikasih sama teman gue, teman baik, teman baik jadi gue butuh nama di Jepangan, apa sih nama di Jepangan yang bagus, dia bikinin tuh. Sampai kita come up with Haruki. Yang artinya? Nggak ada artinya mas. Nggak ada artinya. Tapi kalau gue ngartiinnya is a rookie. Haruki. Arti rookie, oke. Speaknya rookie ya, padahal mah, beginner sebenarnya. Enggak lah, lo udah expert banget lo. Enggak lah. Bener. Itu balik lagi, itu pengalaman paling cadas. Nah, pengalaman terbaik ya menurut lo ya. Trip ke Jepang lo dapet ini. Pengalaman terburuk lo. Pengalaman terburuk gue itu, jadi pernah gini. Gue lomba. Tempatnya jauh, panas dan lagi puasa. Oke. Itu ke daerah mana Bekasi. Gua masih Jakarta, cuma Jakarta Utara. Oke. Karena itu akses kereta tuh susah. Jadi gua ke sana lagi puasa kan, akhirnya lomba pakai kabuto. Gua cukup pede untuk dengan pakai kabuto gua bisa menang lah. Gitu. Enggak dapat, kalah. Udah kalah, panas, capek, perjalanan, terus kepala pusing kan lagi puasa. Pulang sakit gue besok. Oh, terburuk itu karena lo terburuk karena lo kecewa nggak menang itu? Iya, mungkin ada kekecewaan, walaupun emang harusnya nggak boleh gitu ya. Namanya lomba kan pasti hebat lo harus menang dan menang, hebat lo. Ya. Tapi kalau kalah ya udah gitu. Drop. Mau gimana, mungkin masalahnya tuh udah kalah, sakit. Itu ya pengalaman terburuk ya? Iya, udah kalah sakit lagi, wah ya jadi buang waktu. Jadi nggak enak, jadi gue juga kayak kesel. Nah, itu kan pengalaman terburuk ya, sakit. Lo ada nggak sih pengalaman terburuk gini? Gini dulu. Lo punya fans fanatik nggak? Di mana dia datang ada, di mana lo datang ada, dia ngejar lo sampai kayak gimana, mau minta foto apa sih? Kalau perlu lo minta cium. Anjir? Iya, ada nggak sampai segitunya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Gue ada cuy soalnya cuy. Anjir. Ini pengalaman terburuk. Jadi gue buka nih sekalian nih. Orang yang gue bloking saking gue takutnya cuy. Nah, laki cewek? Cowok, anjir. Kalau cewek sih gue oke, come to papa. Bisa begitu. Ini laki cuy. Kayaknya tahu deh gue. Lu tahu? Nah, kayaknya gue tahu. Kenal kan? Oh enggak. Kenal rada-rada? Oh bukan. Bukan. Ini justru datang dari kalangan antah berantah cuy. Jadi gue kan bercerita sedikit, jadi gue juga ngorek lo nih, kenapa lo nggak ada sampai pengalaman begitu ya? Gue sih nggak ada. Gue ada. Jadi ceritanya pada saat gue debut pertama Gaban adalah di OTT 2018 ya? 18 bareng gue berarti mas. Nggak, lomba di PRJ. Iya. Enggak, gue nggak lomba. Oh iya. Gue niatnya ke situ syuting. Oh iya, gue lomba. Nah dari situ gue biasalah Instastory dan segala macam langsung gue posting. Di situ ada komen, ya kan?
oh keren bro bajunya bla 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 bla. Oke segala macem, minta di follow balik, gue follow balik. Akhirnya gue lupa dia DM kalau nggak salah, dia DM, dia mengaku anak MHI dan segala macam bla 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 bla. Oh karena anak MHI, gue waktu itu belum tergabung dalam MHI. Ya. Oh gue respect aja Metal Hero Indonesia gitu loh. Oh ya udah oke. Gue ternyata dia adalah omnya teman gue SD. Which is udah setua apa? Iya dong. Ya kan? Iya. Nah, ya biasalah pertama nanya kapan cosplay lagi. Gue suka banget sama Gaban, bla 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 segala macam. Oh iya, kayaknya sih paling dekat di ICC. ICC karena dari BOTT ke ICC itu dekat. BOTT Agustus, ICC Oktober. Iya. Ya kan? Cuma beda sebulan doang. Beda 2 bulan, sorry. Akhirnya bener kan? Gue tukeran WA segala macam. Ya udah karena dia omnya teman gue, ya kan nggak ada masalah dong. Ya udah. Pagi, gue kan BTSTP ya, gue bawa bendera BTSTP untuk ke ICC itu kan bawa bendera BTSTP, Behind Toys Fotografi Indonesia. Biasalah kalau gue mau ke acara, pasti anak-anak kan ngumpul di rumah gue tuh dari semalam bisa nginep. Jadi kita pagi bangun lagi kita jalan bareng, gitu kan. Jalan bareng, gue ke TKP. ICC hari kedua, karena hari pertama gue ketemu lo pertama kali. ICC itu, gue pakai Gaban, lo pakai gue pakai Google, lo pakai gitu. Iya. Akhirnya kita DM-an di Instagram. Iya. Iya kan? Gue sih yang PDKT sama lo. Iya. Boleh. Salah menyebutkan itu Sun Vulcan. Soalnya bubur emas, embun kan? Gue ingetnya tuh merah, terus ada logo di sini. Sun Vulcan ada ininya kan? Iya, ada langnya. Gue inget ada, kayaknya terus ada shell. Kayaknya Sun Vulcan nih. Dia aja. Terus gue lagi, anjing ini Google. Ya udah gitu, dia nanya. Karena hari kedua, dia nanya sama gue, lo hari keberapa yang jadi Gaban? Oke, gue hari kedua jadi Gaban. Dia ini udah mulai agak-agak creepy lah menurut gue, ya kan? Udah mulai agak-agak creepy. Dari pagi dia nanya, lo ada di mana? Gue ada di kantin. Tahu kan kantin belakang? Kantin yang warung kopi segala macem. Oh iya. Ya kan? Dari tempat cosplayer tinggal ke kanan lah. Iya. Nah di situ gue udah, ya pagi cuy, kita sarapan dulu lah anak-anak ya kan. Datang parkir mobil pagi itu kalau nggak salah jam 9 jam 10 ya, gila ya. Jam 9 jam 10, kita lagi sarapan. Lo di mana gini. Gue udah datang. Lo sekarang gini, kalau lo niatnya emang mau ketemu gue, mengenal gue, it's okay silakan aja, gitu loh, ya kan? Tapi kalau lo dari pagi udah mengincar gue dengan gue harus pakai Gaban, ini masih pagi cuy. Iya nggak sih, ya kan? Lo udah ini, lo di mana? Gue di sini. Dia datang, dia cuma bilang, gue udah di kantin. Oh di mana? Kantin kan 3 lurus dong. Mana gue cuma di mana nih? Gue foto kantin truk. Nih, gue di sini. Nih om, gue di sini. Dia tuh nunggu di luar, ya, dengan kepalanya doang kan ada triplek itu, kepalanya doang. Om udah ada di depan, om udah ngeliat kamu, dia bilang. Gue liat samping, dia ada dong. Anjir gue bilang. Gue bilang, masuk om, gue bilang gitu, join ya. Enggak, dia nungguin gue sarapan cuy di luar. Dia nungguin gue sarapan. Gue sama anak-anak, anjir gue mampus lo, anjir kata anak-anak, anjir mampus. Udahlah kita makan segala macam, ternyata kita belum selesai makan. Gue duluan masuk ya udah, maksud gue gini, dia kan datang ke event, ya nikmatin aja eventnya dulu, gitu loh, nikmatin aja. Maksud gue kalau lo emang mau join sama gue silahkan, kita gabung, kita ngobrol-ngobrol. Gue nggak membatasi siapapun mau dekat sama gue gitu loh, udah. Jadi gue udah mulai rada-rada, anjir nih kenapa nih orang nih. Jadi akhirnya gue taruh mata-mata lah, anak-anak gue taruh. Ada dia, hati-hati, lo belok kanan. Iya, gue belok kanan. Gue mulai ini tuh, mulai menghindar sampai akhirnya jam 3 gue akhirnya, yaudahlah kita jadi, gue ganti kostum lah. Jam 3 gue ganti kostum. Which is kita cosplayer Tokusatsu tidak bisa ngantongin handphone dong. Dan di Komutoku, yang gue pertama kali kenal lo, wah dia udah dempet gue dari awal sampai akhir. Wah gila, dipuas-puasin, itu horor banget. Itulah pengalaman gue, makanya gila ya. Maksud gini, punya fans kita bangga, tapi kalau fanatik ngeri cuy. Ngeri sampai akhirnya goblok lo goblok. Gue ada masalah apa? Gue masalah sama kelakuan lo. Iya gue bukanya di sini, gue masalah sama kelakuan lo. Terus terang aja, jadi gue nggak nyaman lah. Iya kan, dikejar-kejar gitu. Ternyata gue korek dari temen gue.
Tapi lu biarin aja, jangan tanggepin. Dia tuh tidak bisa lepas dari masalah kecilnya dia, dari masa lalu kecilnya dia. Jadi hidupnya dia selalu relate sama tokusatsu, sedangkan dia harusnya udah berpikir dengan masa depan. Ini inisialnya D bukan sih? Bukan ya? Yes, betul. Oh iya benar, berarti sama orangnya yang gue maksud tadi. Tapi lu yang orang Bandung kan? Yang pernah di BIP itu kan? Pernah di BIP. Yang BIP yang mau bunuh diri, bukan? Oh bukan, bukan di BIP, Jakarta. Bukan di BIP, dia mau bunuh dirinya iya, dari. Iya, BIP. Oh BIP ya? Oh bukan, tapi bukan dia. Oh bukan itu. Emang ada lagi. Oh aja? namanya D. Itu juga D. Iya. D. Oh iya. Gitu. DM. Gue tahu ini. Gue ada beberapa cerita juga tentang dia. Oh iya. Oke, cosplayer terfavorit Indonesia aja. Kita nggak usah bicara luar negeri. Terfavorit. Yang sebelah saya ini. Lo ini peres ini. Enggak ini peres. Enggak. Cosplayer favorit. Kita bicara kita demen tokusatsu, cosplayer favorit tokusatsu. Tokusatsu. Aduh, jarang mas yang cosplay tokusatsu teh. Terfavorit. Kan Kelihatan orang-orangnya. Si A, si B, si C. Jadi dari kompleks sebelah juga boleh. Bingung gue juga. Sebenarnya mungkin cosplayernya ya. Berarti dia bikin punya kostum sendiri tuh. Iya boleh, tidak punya kostum pun boleh. Maksud gue kan sebagai pemakainya. Oh. Si cosplayernya terfavorit. Sebenarnya gue seneng banget kalau lihat ini namanya Bagas. Dia kalau cosplay tokusatsu biasanya kostumnya dari Naruto kan. Itu bagus gitu, gerakannya bagus, gimmicknya bagus, knowledge-nya juga bagus. Jadi posenya gimana sih? Gini loh. Gila sih emang, gue ngeliat Bagas sih gila sih. Ya. Itu kalau tokusatsu. Cosplayer terfavorit lo. Kalau yang boleh lah kalau tampilin kalau yang anime. Kalau nggak anime, kalau yang umum secara umum ya gue cukup. Biasanya gue ngefans sama Naruto sih. Naruto, Freya. Karena they make a living out of it gitu. Dia dari cosplay hidup. Yes. Mereka achieve dream, mereka ke Jepang juga, ke luar negeri kemana-mana kan, dari cosplay. Pekerjaan yang dianggap sebelah mata. Iya, kalau buat gue kayak kok bisa ya gitu. Kalau gue kan pekerja ya kantoran gitu. Kalau mereka kok bisa lu bisa hidup dari situ. Berarti mereka punya sisi kreatif yang mungkin gue nggak punya. Itu secara general ya cosplayer. Tapi kalau tokusatsu sendiri Bagas. Mungkin Bagas ya. Klop. Oke, Bagas. Nah, kebanyakan kostum lo Kamen Rider nih. Semuanya Kamen Rider. Kenapa sih lo nggak mau coba toko yang lain? Metal Hero, Power Rangers, gue gak mau nyebut Power Rangers, Super Sentai, ya kan, Ultraman, maybe, atau mungkin yang Western? Enggak, gue gak cocok, Western gak ada yang berhelm kan. Ya mungkin Spider-Man atau Magneto kan berhelm. Lo kalau ngomong Magneto, terus nih ada anak Aceh nih, pasti diketawain nih. Lo pernah pakai? Pernah pakai soalnya. Jadi ada kejadian gini mas, gue pakai Magneto nih, barang Aceh waktu itu. Karena nggak ada lagi kostum rider, tokusatsu habis. Ya udah. Kok tumben Acing cosplayin Western? Dia jadi mau Eastern versus sama Western. Oke. Ada Red Skull juga mah. Ada Red Skull, ada Sith. Siapa sih namanya yang di episode 1 tuh Star Wars? Musuhnya. Nggak kenal gue. Nah, gue lupa. Gue pengen dapat Magneto dari X-Men First Class. Dia beli kostumnya dari luar. Oke. Akhirnya gue pakai. Tibalah saatnya sesi foto bareng. Ini semua orang tahu nih, sesi foto bareng, ya gue masuk inline dong. Tapi karena gue antri paling belakang, jadi gue paling akhir. Gue baru masuk in frame. Baru mau masuk in frame. Gue official dari AC. Yang foto langsung bilang, Mas sorry, keluar dulu dari panggung. What the fuck, lu disangka bukan OB-nya? Gue langsung apa yang buat si fotografer brengsek itu bilang lu bukan official? Gak tahu gue. Emang pas gue kostumnya kan dari luar kan? Iya. Mungkin perform gue kurang. Ya makanya itu mau ngapain sih lu anjir perform? Lu gak mungkin mukul kan? Sekarang gini. Lu perform dulu apa foto dulu gue tanya? Perform dulu kan berarti tuh si bajingan itu kan sebenarnya ngeliat dong. Iya, ngeliat. Tapi gue kagak ngerti kenapa. Aneh. Jadi bahan ketahuan ya di situ. Oh, itu masih 25 suruh keluar dari. Waktu itu malah gue ajar lah, anjir gak ada di situ. Akhirnya gue ya udah gue langsung balik backstage lah. Oh serius lu? Iya, gue balik backstage. Sengambek itu? Ya. Antara ngambek dan anjir gue salah apa? Iya, sedih juga kan. Kayaknya di make up udah, badan gue gak jelek amat. Memang performnya gak, ya perform Magneto begini-begini doang ya.
itu ya itu sampai sekarang. Nggak mungkin dong Magneto dia pencak silat. Iya, bener oke, dong. nggak masuk. Itu pengalaman. Sampai sekarang jadi legend lo kalau ngomong sama lo Magnetonya Fajar, wah lo Aceh lo panggil ya. Enggak, gue kok bisa ini relate ya ke lo ya. Gue padahal nyebut asal lo Magneto. Gue nggak tahu jadi. Lo tahu mas. Gak. Inside joke banget tuh. itu berarti nggak mengganggu ya, nggak mengganggu lah kalau keuangan nggak mengganggu ya. Kalau kostum kenapa lo nggak coba? Males ya. Lo nggak coba atau kayak Ultraman gitu nggak mau coba? Gue pernah nyoba Dead Space game western. Oh, Dead Space. Nah, Dead Space yang ngejual. Satu nggak menjual. Kedua, gue belajar di business school dulu waktu S1. Lebih baik lu unik gitu loh daripada lu ngambil semua tapi lu nggak punya ciri khas. Yang gue lihat Kamen Rider itu nggak banyak. Dari situ ya. Dari sini Kamen Rider. Tapi kan basicnya emang lu suka juga ya. Iya, gue suka juga. Akhirnya gue ngejar dan praktis mas. Lu pakai helm ganteng. Asal body lu bagus ya. Iya. Kalau body lu jelek, lu baik pakai lagi helm si ya bisa jadi. Tapi ada juga mas yang terkenal walaupun itu juga. Oh iya. Ya, gue menotis juga ada nggak gini. Sorry itu saya gini. Maksudnya gini, lu boleh lu siapa lu gue nggak peduli lu. Tapi ada beberapa juga nama besar yang gue bilang, aduh lu gerakannya makan dulu deh yang penting makan dulu. Ini maaf kalau ada yang tersinggung bukan maksud ya, tapi Anda bisa berusaha lebih baik. Nah ini yang gue bilang. Iya bisa pasti bisa. Pasti bisa. Betul. Usaha nggak bohong. Terkenal soalnya mas, masalahnya mas. Iya benar. Terkenal di Tokusatsu. Benar. Gue juga ada menotis beberapa. Jadi gue nggak bisa sebutin. Iya. Terus lo pernah nggak sih pakai kostum yang lo sebenarnya nggak suka nih, tapi lo terpaksa pakai dan lo sebenarnya tidak ngerti banget di gimmicknya seperti apa, gerakan seperti apa, pernah nggak lo pakai? Tapi akhirnya karena kerjaan mungkin lo akhirnya pakai. Even contoh misalkan lo tidak tahu gaban kan, tapi lo pernah pakai gaban. Oh iya. Lo merasa terpaksa. Ya gue paling gak demen sebenarnya pakai Metal Hero. Bukan karena karakternya. Apa tuh? Helmnya nggak bisa lihat. Buta mas. Oh karena ada lampu. Waktu gue. Kalau Sarifan gue lepas. Oh iya. Lepas pasang. Oh enak. Gue waktu gue bikin lepas pasang. Pakai apa ya? Metal Hero tuh 2 tuh, Jaspion. Jaspion sama Gaban. Jaspion itu gue nggak bisa lihat sama sekali. Gue ditinggalin di panggung. Kurang ajar, gue lagi pose gue diketawain kan, ada ketawa gitu. Apa nih akhirnya lo ngintip nih ya? Itu pas lihat nggak kelihatan, nggak bisa buka, nggak bisa. Kan ada dikit tuh, nggak kelihatan. Oh benar-benar. Udah buram. Ya kan, visor, mata ada visor terus visor lagi. Yang kedua tuh Gaban, itu tuh gue ketemu Kenji Oba. Yes. Satu lagi siapa si Yuma Higasaki. Yuma Higasaki. Kayak gue ketemu aktrisnya, aktornya gitu loh. Gila men. Tapi karena kelamaan nunggu berdiri ngembun, gue gak bisa lihat sama sekali. Di panggung tuh hilang gitu pandangan gue. Jadi gerak pun asal gerak aja dulu. Gue nggak tahu panggung kemana, aktornya di mana gitu. Ya udah sampai turun panggung itu gue dipapah sama si Yuma Higasaki. Ada gue fotonya, papa gue, karena gue nggak bisa lihat. Oh dia tahu ya itu. Oh ini buta nih anak nih, gitu. Kayaknya sih gue nggak tahu ya, karena dia kan berdiri di belakang gue, depan gue gitu. Gue nggak bisa lihat. Dia aja, ya silakan turun. Diem. Gue nggak bisa turun pak. Aduh gimana? Kayak gue tetangga aja kagak kelihatan. Tapi untung orangnya baik deh. Iya. Untung orangnya baik. Iya dia ngomong. Iya dia emang ini. Emang ini banget, open banget. Gitu. Dan gue masih ada fotonya sih bareng Yuma Higasaki. Ya. Nah, beliau ini juga ada fotonya karena ini kan kerja di Kompas. Oh iya. Iya ya. Kompas. Jadi lagi wawancara di Ciduk sama dia. Ini loh foto sama gue. Lagi rokok pada orangnya. Oh iya oke. Dia mati rokok cuy. Oh anjir. Nah itu maksudnya kayak udah ketemu aktornya, gue nggak bisa lihat mukanya karena gue ditutup. Kesel kayak gitu. Tapi kan emang harus begitu. Even lu bisa ngelihat pun lu tidak dapat apa. Maksud gini, yang penting lu kan foto bareng. Iya kan? Itu kan momen sebenarnya yang ini gua yang make, ini aktor aslinya gitu. Sebenarnya lu sendiri suka enggak sih maksudnya gitu? Aduh, beban enggak sih menurut lu dipakein kostum yang lu sendiri enggak suka nih sebenarnya? Beban enggak sebenarnya? Enggak suka bukan arti kata ini banyak ininya nih, banyak ini enggak bisa gerak ke sini, enggak bisa. Bukan karena itunya, tapi karena gue gak suka karakter ini cuy, jadi gue irilah makai aja. Ya gimana ya? Ya job is a job sih, jadi kayak ya udahlah. Totalitas harus bisa, harus mau. Suka mungkin enggak, tapi ya lo harus ngerti karakternya. Kayaknya gue nunggu situ
Well, sebelum nonton itu nonton Gaban movie-nya dulu deh. Itu doang tuh patokan lo. Gaban Iya. movie itu doang. Itu pun kadang nggak gitu suka-suka amat jadi kayak Ganti gue jar, aturan jar. Udah bubar Mas kan. Terus kita bicarain Showtime Hero nih. Showtime Hero. Oke. Ya, Siapa founder sih? Foundernya tuh gue. Lo. Gue ada beberapa co-founder lainnya. Sekarang udah berapa member? Oh, masih dikit Mas. Kita tuh cuma ada bertujuh sebenarnya. Bertujuh Bertujuh apa berdelapan? Set actor 6, krunya 2 yang non set actor. Berarti total 8 orang. 8 orang. Iya. Untuk set actornya berarti cuma 4 ya? 8 orang tuh 6 8, oke. set actor, 2 ini non set actor. Jadi dia nggak bisa jadi pakai kostum. Tapi dia punya spesialisasi di tempat lain. Oke. Editing. Terus ada donatur nggak? Atau lo pribadi? Untuk kostum karena setahu gue untuk membuat kostum itu kan lumayan, ya kan, lumayan, dan kayaknya sih gue lihat nih kostum di tempat lo semua nih, gitu loh. Buat awal, ya gue dulu bukan minta sih, gue propose ke investor, angel investor namanya, jadi dia nggak minta return cepet-cepet, gue baru balikin kayak seperempatnya, seperempatnya baru gue balikin. Angel investor, gue minta buat di awal, tapi sisanya gue lanjut dari hasil lomba. Jadi waktu itu Agito dilombain, dapat Kabuto selesai, lombain lagi, dapat Faiz lombain, nah itu dari situ muternya. Berarti emang ini ya, emang ada donatur dan tapi ada kan duit pribadi lu juga ada? Nggak ada? Ada duit di awal tapi udah diganti sih. Agito palingnya? Dari Agito itu lomba ya? Agito. Ada nggak sih syarat tertentu buat masuk Showtime Hero? Ada sih, Mas. Ada. Pertama, lo harus pengalaman dengan helm racing. Nggak semua itu bisa pakai kan? Iya. Lanjut. Kedua, proporsi badan harus bagus. Proporsi badan harus bagus. Kalau lo bisa bela diri, apalagi bisa bikin karya sendiri, it's a plus. Nah itu kelebihan. Apalagi ya? Terus lo nggak punya ini sih, nggak ill mannered, apa yang namanya? Bukan songong, baik lah. Misalnya gue nggak pernah dengar isu-isu jelek soal lo. Kan kadang banyak kasus ya. Ada yang bagus, ganteng segala macam, badannya bagus bisa berdiri, tapi orangnya rese gitu. Males gue gitu. Oh gitu. Berarti ada kemungkinan siapapun bisa masuk ya sebenarnya di Showtime Hero. Kalau gue buka rekrutmen sih ya. Tapi biasanya gue handpick. Jadi oh ini orangnya kayaknya bagus, jadi gue pilih. Gue seleksi. Lo seleksi dari lo sendiri ya. Pengalaman dulu gue punya circle. Circle-nya nggak semua toxic, tapi ada yang rata-rata. Ada satu yang buat gue kayaknya ini orang nggak bikin gue naik, tapi malah narik gue lebih jatuh. Nggak maju-maju ya. Dari cosplay pun nggak naik, akhirnya gue cut, gue bikin lah Showtime Hero yang lebih positif. Obsesi lo di Showtime Hero apa sih? Obsesi. Gue tuh Shotaro tuh pengennya jadi yang terbaik sih Mas, di kelasnya terbaik. Sebagai Kamen Rider cosplay jadi yang terbaik nggak cuman dari segi looks. Looks bisa dibeli, proporsi juga harus bagus, gerakan juga harus bagus, terutama sih ya. Itu kan semua dilatih, ada effort gitu loh. Lo terbaik karena lo ada effort, nggak terbaik karena gue beli jadi gue terbaik, yang kayak gitu. Di situ ya. Obsesi lo tuh ya? Lo mau jadi yang terbaik di Kamen Rider di cosplay di Indonesia ya? Best emang. Showtime Hero ini grup cosplay yang bisa dipakai di acara ulang tahun gak sih? Oh, gue pernah ngisi acara ulang tahun, Mas. Oh, pernah? Acara ulang tahun perusahaan, ulang tahun bocah, udah. I take any job, asal itu halal. Oh gitu? Nah, berkaitan sama itu, kalau lo dianggap cosplay itu badut, gimana sih pendapat lo? Kalau gue bicara gue dulu ya. Kalau gue ada beberapa biasa kan, istri gue termasuk salah satu orang yang support gue dan bangga, dia tidak malu mempunyai suami yang cosplayer. Kan biasa ada malu-maluin nih suami gue, ya ada, dan bangga sering nge-share di story segala macem. Ya namanya istri berarti berkaitan sama ibu-ibu. Iya. Ini ayahnya begini ya, ini suaminya. Boleh dong ngisi acara di ulang tahun anak gue gini. Kalau gue pribadi, si ibu itu ngerti nggak? Enggak. Anaknya ngerti? Enggak mau gue. Karena gue tidak mau dijadikan badut ulang tahun. Kalau lu? Kalau gue sih gini Mas, gue lebih terbuka soal ini karena
I don't care what you called me as long as it make the child happy gitu. Lu lihat senyumnya anak itu. Gue suka dibilang Power Ranger, Ultraman. Kalau di mall, Wahyu, ya kan kita pernah dikasih duit malah kan? Habis foto. Habis foto gue dikasih duit di mall, udah kayak badut kocengan. 2.000 ya. 2.000. 2.000. Gue dikasih duit What sama the anak. fuck, main Naruto itu nggak segitu. Ya, jangan kayak gitu. Tapi Cenggo. wah. Oh, koinan yang 1.000, yang 100-an tuh. Yang jadul. Lo nggak peduli dengan hal itu. Enggak, tapi lu lihat senyumnya deh, senyumnya anak pas foto. Itu happy kan, lu interaksi kan? Lu interaksi, lu ngajak tos, ngajak ini. Lu peluk gitu kayak itu the warmest feeling that I forget waktu gue cosplay. Setiap gue cosplay, apalagi kalau di mall. Gue senang kalau di mall karena gue ketemu anak-anak, gue interaksi, kayak lu live show kan, gitu kan, di Jepang gitu kan. Salaman. Kalau itu iya, gue tidak masalah. Kalau itu, apalagi berkaitan dengan kayak charity, gue sangat tidak bermasalah dengan itu. Tapi permasalahannya adalah lu dianggap badut. Itu gue sangat tidak terima gitu. Karena gini, effort kita untuk ngebangun jadi Kamen Rider itu ada value-nya. Gitu. Kalau gue jadi gue nggak mau. Kecuali anak lo suka. Gitu loh. Anak gue suka misalnya Kamen Rider Vice, lo dong mau dong gitu. Tidak dibayar pun gue akan datang. Gitu kalau gue. Kalau lo enggak. As long as make the child happy gitu, nggak apa-apa. Kalau mau bilang gue badut pun, kan gue nggak kayak badut. Gestur tegak masih. Lo mau ngajak gue koreo kayak gitu, lo mau bilang gue badut, karakter gue tetap gitu. Kenapa lo harus peduli sama orang yang tidak mengerti, mempengaruhi pola pikir lo? Kalau gue sih gitu ya. Kecuali ya, terus gue dibilang badut, gue joget-joget. Nah itu baru, itu salah, buat gue salah. Nggak bisa karena gitu. Beberapa, terutama teman kerjaan gue, gue tidak punya teman. Ya dia kan kalau dia kan badut tapi ada kelasnya gitu. Gue dibilang begitu aja gue sangat tidak terima. Gitu kalau gue. Ya kan badut kan ada badut murah, ada badut yang mahal. Gitu. Kalau gue nggak bisa kayak gitu. Kalau lu pokoknya selama itu bisa menguntungkan, selama itu bisa minimal membuat si anak-anak happy, lu nggak ada masalah dengan asal karakter lu nggak hilang. Lu tidak berjoget-joget, lu tidak ikut dangdutan. Lu dibilang badut, ya sok aja. Bilang badut, ya udah. Tapi gue berubah jadi badut enggak. Oh, ini gila nyampe pindah nih. Sampai pindah ya. Gila, gue ngobrol sama lu sepanjang kan. Wah, boleh. Ngomong, Mas. Terus nih, balik lagi kita kalau gue mau pakai jasa Showtime Hero. Hubungin ke siapa sih? Lu bisa kontak ini di Instagram namanya showtime.hero @showtime.hero. Bisa email juga ke aruki25@gmail.com atau langsung ke atau ke IG pribadi gue di aruki25. Itu biasanya kita udah siapin proposal, kita bisa submit harganya berapa, nanti ada di situ semua. Ya, cakep. Harapan lo buat Showtime Hero ke depannya? Harapan? Ini gue sebenarnya ya jujur pengen jadi legend. Segitunya gue pengen jadi legend karena mas gue cosplay dari 2005. 15 tahun gue belum achieve apa-apa. Baru mulai achievement di 2018 ada time skip banyak kan? Yes. Tapi gue pengen kayaknya lu udah kalah dari nama-nama besar. Iya, gitu gue juga nggak mau kalah dari mereka karena gue nggak bisa bohong bahwa waktu terus berjalan dan mungkin akan ada titik akhir. Tapi gue nggak mau sebelum titik akhir itu ada, gue belum jadi apa-apa. Gue harus jadi sesuatu. At least dari sini, dari Kamen Rider. Kalau bisa jadi legend di sini, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, at least gue sudah mencoba. Mencoba dan menorehkan sesuatu. Nggak diem gitu loh. itu harapan lo buat Showtime Hero. Kalau harapan lo buat cosplayer newbie apa? Kayak gue. Iya. Bener. Ayo bener serius. Harapan lo kayak gue ini yang cupu-cupu ini harus apa sih? Usaha sih mas. Maksudnya siapapun ya. Kalau main doang ya udah, karena cuma happy. Tapi kalau lu punya tujuan, gue mau jadi cosplayer yang at least membawa karakternya dengan baik, ya lu pelajari. Sama kayak waktu gue pertama kali belajar acting dulu di teater. Oke, ada basic lu di situ ya. Belajar ngedit sound. Dulu gue belajar bikin skrip kabaret. Dulu di teater ada tuh zaman gue sekolah. Terus ya ada skill-skill yang memang bisa dipelajari.
gue nggak bisa nendang. Ini gue nggak bisa round kick itu gue nggak bisa sampai gue belajar di tahun 2017. Gue 3 tahun lalu. Karena gue pengen banget bisa round kick. Dan gue bisa akhirnya sekarang bisa round kick, gue bisa kupro satu tangan, walaupun belum bisa salto ya. Tapi gue pengen bisa ke sana. Caranya apa? Ya belajar. Gue juga masih newbie dibandingin Bagas, dibandingin Silvan emang. Silvan apalagi akrobat. Orang gila itu. Iya dia akrobat dia. Nah gue bisa pengen bisa kayak dia. Gimana caranya ya? Belajar dan belajar. Usaha lu di situ. Usaha lu nggak bohong, bener deh kalau ini gue cerita sedikit ya. Gue bikin shoot kabuto itu 6 jam, nempelin detail. 6 jam, lagi Jumatan. Pas lagi Jumatan tuh gue nangis. Saking capeknya gue bikin itu shoot. Capek mas. Lu bikin sendiri itu? Bikin sendiri ini ya, detailnya ya? Detailnya, yang garis-garis itu ya? Itu capek mas, kayak lu harus nempel, lu harus pakai shootnya, terus lu tempelin, karena gue gak punya asisten, gak punya pembantu ataupun ya. Tempel. Nah, kitnya lu dari mana tuh? Kit apa? Iya, itunya. Motong itu ya, bisa, motong sendiri. Oh, lo bisa ya? Bisa, kalau gitu-gitu doang gue bisa. Itu usaha gak bohong, dan setelah itu shoot selesai dengan tangisan dan segala macamnya, bikin capeknya. Sebelum NEC saya, gue bisa, ya kasarnya ya, gue bisa balikin modal hanya dalam waktu 3 minggu. Dengan kabuto itu, dan gue dibilang kabuto, one of the best kabuto yang pernah cosplay. Dulu lihat foto cosplay gue, pas gue lihat juga, oh bagus ya. Padahal gue nggak nyangka bakal sebagus itu. Oh bagusnya gitu, kayak asli gitu. Karena tebal kan dia. Kalau yang biasanya sudah ada yang pernah gue lihat, mungkin cuma jahitan, timbul. Tapi itu menurut lo nggak mau? Lo nggak kurang ya, harus harus attachment armor dan bagus. Tapi sudah udah hancur sekarang. Iya, hancur. Serius lo? Karena memang nggak bisa. Nggak tahan lama. Iya. Waduh, sayang. Lo mau bikin lagi? Kayaknya nanti gue bikin lagi tapi pakai asistennya, jadi nggak nangis lagi. Harapan lo buat cosplayer umum deh seluruh Indonesia? Pengen di dunia cosplayer ini, lo apa sih harapan lo? Apa cosplayer Indonesia sama-sama maju lah, atau apalah? Jangan yang pers ya, gue mau dari ini lo nih. Cosplayer umumnya, cosplayer yang berprestasi atau cosplayer apa aja? Traktir. Kalau yang mau, yang traktir. Kalau gue ngomongin traktir sih. Cosplayer grafur atau cosplayer normal? Ya kita nggak bicara grafer lah. Kalau grafer lo buka aja udah kelar urusan. Iya dong. Tapi ada yang naik kan dari situ. Iya. Emang kalau mau buka semua naik cuy. Oh iya, apa aja? Apa lo mau kebuka naik? Enggak deh. Orang lihat gue kebuka nggak ada yang naik langsung. Take down tuh, postingnya take down. Enggak, tapi ya paling nggak kita berbicara di Tokusatsu lah, gitu. Apa sih harapan lo ke cosplayer Tokusatsu nya umumnya gitu loh? Tokusatsu nih? Tokusatsu lah. Karena lo membawai Tokusatsu kan. Gini sih. Sebenarnya gue pernah bikin sebuah teori sih, tapi gue udah agak lupa. Jadi gini, akses ke kostum helm resin lah istilahnya gampangnya. Akses ke helm resin sekarang itu udah sangat mudah. Betul. Print, betul. Selain mudah, murah. Murah kan? Lo bisa dapat helm dengan harga 2 jutaan, 1,5 juta pun ada. Gitu. Benar. Udah mudah, murah, dan kita udah mulai banyak maker. Banyak pilihan. Gitu, lo bisa cari yang paling mahal sampai yang paling murah. Lo bisa, at least effortnya di situ gitu. Kalau emang mau bagus, ya agak modal sedikit. Bisa kok gitu misalnya. Dulu waktu gue mau awal looks dulu deh. Iya, awal looks dulu. Maksudnya, gue nggak bisa cuman buat fun doang pakai helm busa. Ya beli helm busa yang agak bagus. Ratusan ribu kok. Di vendor kenalan, ratusan ribu gue beli. Dan looksnya bagus ya? Bagus, bentuknya at least bagus. Catnya tapi namanya busa hati, lo nggak mungkin bisa menyaingi resin dong, resin terjelek pun, bener ya sih? Iya. Bisa. Coba di-upgrade ke sana. Kalau memang totalitas. Tapi kalau cuma mau sekedar nyoba-nyoba aja ya, nggak ada salahnya juga. Tapi kita gemes ya? Ya gemes aja, kayak ya udah kalau. Betul nggak sih lo? Gemes gak sih? Karena memang cosplay itu bukan hobi yang bisa diterima. Bisa hobi yang bisa dilakukan semua orang. Iya. Karena ada cost-nya. Betul. Iya kan mahal. Apalagi ya kalau Tokusatsu apalagi kan. Ya lu tahu lah mas, lu bikin Metal Hero berapa juta keluar? Oh iya, nggak mungkin. Tapi tahu gua harganya. Ada yang sampai belasan. Kan helm kan gratis.
Helm gratis, body kan enggak. Enggak. Masa bohong mas sama gue mas. 2 kali revisi gue yang lagi. gue punya harga dulu. Tahu gue. 2 kali revisi lagi. Enggak, tadi ya berbicara looks emang bener ya. Emang bener. Looks bisa kostum, looks bisa si cosplayer tersebut ya. Jadi ini sebenarnya nih buat perhatian juga lah orang. Gue bukannya gue cosplayer baru gitu siapa gue, tapi paling gak gini gue bisa ngasihin satu info nih gini. Gue berjalan sama bini gue di dunia main ini udah 2006, which is mantan pacar gue atau istri gue sekarang itu sering sama-sama kita excited sama yang begitu-begitu kan. Jadi pada saat dia juga punya favorit rider, bukan favorit rider, paling gak yang lagi ditonton dan dia suka. Kadang-kadang contohnya misalnya waktu itu lagi gilanya Wizard, gue sering nawar, ada Wizard tuh cosplayer mau foto. Udah. Nah itu kan udah jadi inilah. Gue sharing karena ya lo inilah maintenance lah, ya kan, maintenance lah. Jadi gitu ya harapan lo buat. Pengennya sih gitu, cuman ya tapi kembali lagi orang. ke orang. Kalau lo cuma mau buat fun, buat ngumpul, it's okay to try new things gitu loh. Gendut, kecil, gede nggak apa-apa. Tapi kalau lo ngejar perfect looks gitu, pengen diapresiasi. Ya nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Kalau tujuannya yang dipaksa. Tapi kalau cuman, aku pengen jadi karakter ini ya sok aja. Bener. Gitu loh. Kalau ke Malaysia kemarin ada convention tuh rider banyak, rame dengan berbagai size. Tapi mereka memang tujuannya have fun. Have fun. Jadi dia nggak mau terikat bodo amat ya. Kadang-kadang juga bahannya juga nggak jelas, ya kan? Ya nggak usah body shaming ya. Udah mereka have fun. Tapi kalau lu mau diapresiasi atau merasa tidak diapresiasi dengan look seperti itu ya harus usaha. Helm diganti misalnya lebih bagus, body lu diet. Tujuannya apa dulu? Harapannya jangan sampai gue melihat teman-teman yang gue di cosplay kayaknya diapresiasi banget karena cakep atau terus lu ngerasa entitled gitu kayak ya kalau gue pakai tokusatsu gue pasti kelihatan ganteng, pengen banget diapresiasi ya, nggak bisa gitu juga, benar. Ini balik ke niatnya gitu. Yes, niatnya buat fun atau emang lo pengen bener terjun sekalian gitu lah. Paling nggak looks, gimmick itu mesti kelihatan cakep lah. Iya. Jadi yang foto pun enak. Iya nggak sih, benar. Enak kan diapresiasi ya. Iya, Diajak foto kan happy. Iya, tapi nggak dikejar-kejar juga. Sekarang gue punya games buat lo. Ini, oke? Gue punya games buat lo. Lo jawab cepet. 7 detik. Kan gue liat nih lo rider banget nih. Oh iya, tapi gue nggak segitunya knowledge-nya. Kali, coba ya. Nah, ini kayaknya lo tahu nih, karena nih salah satu ini lo nih, panutan lo. Siapa nama arti dari suit aktor dengan julukan Mr. Kamen Rider? Ini Suci Takaiwa. Iya, common knowledge. Kalau lo ngomongnya Etoku ya kan? Agito tuh? Iya, Agito sih. Benar. Nah, bukan. Mantap. Iyalah. Oke, kedua, tahun berapa Kamen Rider Forza tayang? Anjir, Forza 2012 ya? 2012 ya? 4. Berapa? 6. Bukan. 2011. 11. Tapi kan sampai pertama dong. Iya, aku skip. Oke. 3. Lo kan di Vice nih. Kode Vice buat panggil Jet Slayer. 3621. 36. Iya kan? 3621. 1. Anjing. 3621 ya bener? 5. 6. 7. Wah, nggak tahu gue lupa. 38. 3821. Gue ingetnya pas dia Delta gitu tuh 3821. Kan beda sama Vice. Gue 36 kan kalau Delta. Lo Vice banget harus gue tanya dong. Dia nggak pernah main Just Liger, cuman 2 episode kali, abis itu hancur Just Ligernya. Iya, kan knowledge lo harus bertambah. 1 episode dari 54 gue sikat 1. Anjir. 4. Siapa Kamen Rider yang khusus dibuat untuk perayaan ulang tahun ke 50 tahun TV Asahi? Ji. 1. Itu Kamen Rider aneh menurut gue. Tapi keren tuh menurut gue. Iya, tapi aneh kayak pakai botol. Tapi keren menurut gue. Gue pengen lo dia masuk jajaran Heisei. Bener ya? Kalau perlu ada yang cosplayin. Dia kan komersial. Jualan miras coy buat anak-anak. Gila lo. Iya bener ya. 5 tahun. Lo gak mau tuh cosplay dia? Enggak. Even gratisan. Gratisan? Enggak, tetap jelek gitu. Iya sih. Aneh.
buat komedi-komedi doang. Oke, lanjut ya. Apa nama motor Kuga yang udah fusion dengan kumbangnya? Udah motornya. Nah, motor Kuga yang udah fusion sama kumbangnya. Beat Chaser. 1, Bukan Ray Chaser ya? Dua. Bukan model motornya ya? 3, Anjing gue lupa. Lima. Gue lagi. 6. Gue lagi Kuga nih. 7. Lupa gue. Aduh. Fusion mesin Trigoram. Gue anjrit mana apa? Gak apa? Iya kan lo Kuga. Kan gue orang inget Goram dan Beat Chaser, tapi pas jadi satu kan gak pernah disebut di motor. Pernah disebut? Pernah. Beat Fusion? Fusion mesin Trigoram. Cek gak inget gue. Gila ya. Gue yang inget dari Google. Gue Buset. juga nyari dulu. Plak. Kalau dari Google gue juga bisa. Ini terakhir nih. Ini paling baru nih. Zero One. Sebutkan final form Zero One untuk ngalahin Arc Scorpio. Oh ini Zero One Arc 2. Arc 2. Emang dia pakai Arc 2 pas ngalahinnya? Ya kan masa pakai Shining Hopper? Ya enggak. Lo nonton kan? Iya nonton. Terakhir dia pakai apa deh? Shining Hopper. Bukan dong. 1, 2, 3, Shining Hopper Arc 2. 5, 6. Lagi di final form. Ini si yang silver. Lupa gue. Lupa. Lupa gue namanya. Amazing. Realizing, astagfirullah, kok Shining, realizing, realize, anjir. Ya taunya gue ingetnya dia bercahaya aja. Iya, karena saya baru mau keluar, baru PO. Oke, thank you berat ya. Gua sih boleh kan gua datang sini. Ya mampir lah, boleh lah. Yakin? Ya asal gue ada di rumah, jangan mampir gue nggak ada, lu mau maling dong. Oke, thank you speak up kali ini sama Fajar aka Ruki 25. See you, jangan lupa subscribe, like and comment, share. Share dong. Ini nanti ada IG-nya Fajar juga, IG-nya Showtime Hero juga, nanti gua taruh di deskripsi. Silakan hubungin kalau lo nggak mau pakai jasa Showtime Hero. Oke? Jadi see you, bye bye.